Kalau usaha Anda kecil, jangan lawan konglomerasi dengan cara konglomerasi. Anda akan capek duluan. Mereka punya modal besar, iklan besar, jaringan besar, dan sistem besar. Tapi usaha kecil punya senjata yang sering tidak dimiliki pemain besar. Kecepatan, kedekatan, kelincahan, dan kemampuan membaca celah kecil yang sering diabaikan. Di video ini kita akan bahas strategi gerilya. Bagaimana satu PT perorangan bisa menjadi langkah awal agar UMK terlihat lebih legal, lebih profesional, lebih dipercaya, dan lebih siap masuk ke pasar yang lebih besar. Banyak UMK kalah bukan karena produknya buruk. Produknya bisa bagus, pelanggannya bisa ada, peluangnya juga bisa besar. Tapi saat ingin naik kelas, masalahnya sering muncul dari fondasi yang belum rapi, belum punya legalitas yang jelas, belum punya positioning yang kuat, terlalu ikut perang harga, belum dipercaya pasar yang lebih besar, dan belum punya sistem kerja sederhana. Akhirnya, usaha kecil terlihat seperti usaha yang belum siap diajak kerjasama. Padahal, dalam bisnis, produk bagus saja tidak cukup. Pasar juga melihat apakah usaha ini jelas, rapi, legal, dan bisa dipercaya. PT perorangan sering dianggap hanya sebagai dokumen. Padahal, kalau digunakan dengan strategi yang tepat, PT perorangan bisa menjadi kendaraan awal untuk membangun kepercayaan. Dengan PT perorangan, usaha kecil mulai punya identitas yang lebih jelas. Ada nama badan usaha, ada dasar legalitas, ada arah untuk mengurus NIB dan KBLI dengan lebih rapi. Usaha juga bisa terlihat lebih profesional di mata pelanggan, partner, vendor, bahkan calon klien yang lebih besar. Tapi ingat, PT perorangan bukan sekadar yang penting jadi. Bentuk badan usaha harus cocok dengan kondisi bisnis, struktur kepemilikan, dan rencana usaha ke depan. Legalitas yang tepat bukan biaya. Legalitas yang tepat adalah investasi kepercayaan. Kesalahan banyak usaha kecil adalah ingin melawan pemain besar dari depan. Perusahaan besar punya modal, lalu UMK ikut perang modal. Perusahaan besar punya iklan besar, lalu UMK memaksakan iklan yang sama. Perusahaan besar punya sistem besar, lalu UMK ingin terlihat seperti perusahaan besar. Akhirnya, yang kecil justru kehilangan kekuatannya sendiri. Padahal, UMK punya medan perang yang berbeda. UMK bisa menang di kecepatan respon, menang di kedekatan lokal, menang di bahasa yang lebih membumi, menang di layanan personal, dan menang di niche yang sangat spesifik. Yang kecil tidak harus menjadi lebih besar. Yang kecil harus menjadi lebih relevan. Strategi gerilya dimulai dari satu hal. Jangan mencoba melayani semua orang. Kalau pesan bisnis Anda terlalu umum, Anda akan mudah dibandingkan dengan pemain besar. Misalnya, jasa legalitas bisnis. Ini terlalu luas. Tapi kalau Anda mengatakan pendampingan legalitas UMK lokal yang ingin naik kelas dengan PT perorangan dan NIB yang tepat, pesannya jauh lebih tajam. Orang yang merasa cocok akan langsung berpikir, ini untuk saya. Perusahaan besar biasanya mengejar pasar luas. UMK bisa menang dengan menguasai pasar kecil yang sangat spesifik. Kalau niche kecil yang jelas lebih tajam daripada pasar besar yang kabur. Pelanggan tidak selalu memilih yang paling murah.
Seringkali mereka memilih yang paling cepat menjawab dan paling jelas menjelaskan. Mereka ingin bertanya tanpa dibuat bingung. Mereka ingin tahu langkah awal. Mereka ingin paham dokumen apa yang dibutuhkan. Mereka ingin merasa aman sebelum mengambil keputusan. Disinilah usaha kecil punya keunggulan. Tidak perlu birokrasi panjang, tidak perlu menunggu banyak persetujuan. Dengan sistem kecil yang rapi, UMK bisa merespon lebih cepat, lebih manusiawi, dan lebih dekat. Dalam bisnis kecil, respon cepat bisa mengalahkan iklan besar. Kepercayaan tidak harus dimulai dari klaim besar. UMK tidak harus punya ribuan klien untuk mulai dipercaya. Mulailah dari bukti kecil yang nyata, testimoni lokal, studi kasus sederhana, foto proses, edukasi rutin, invoice yang rapi, profil usaha yang jelas, dan legalitas yang bisa dijelaskan. Semua itu mungkin terlihat kecil, tapi kalau dikumpulkan secara konsisten, bukti kecil akan membentuk persepsi yang besar. Pelanggan tidak hanya melihat apa yang Anda jual, mereka melihat apakah usaha Anda serius, rapi, dan bisa dipercaya. Kepercayaan besar sering lahir dari bukti kecil yang konsisten. Tapi, strategi gerilya harus tetap cerdas. Jangan nekat. Ada 4 kesalahan yang sering membuat usaha kecil terlihat rapuh. Pertama, cuma perang harga. Kalau satu-satunya senjata Anda adalah murah, posisi Anda mudah goyah begitu ada yang lebih murah. Kedua, salah pilih KBLI. NIB dan KBLI harus nyambung dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Ketiga, mencampur uang pribadi dan uang usaha. Kalau badan usaha sudah dibuat, pencatatan keuangan juga harus mulai dirapikan. Keempat, memakai PT perorangan untuk bisnis patungan tanpa pengaturan yang jelas. Kalau ada lebih dari satu pemilik modal atau ada hubungan bisnis yang kompleks, jangan asal pakai satu nama tanpa perjanjian yang aman. Strategi gerilya bukan asal berani. Strategi gerilya harus cerdas, rapi, dan terarah. Agar PT perorangan tidak hanya menjadi dokumen, gunakan rumus 5M. Pertama, medan. Pilih pasar sempit yang bisa Anda kuasai. Kedua, masalah. Cari luka nyata pelanggan yang belum dijawab dengan baik oleh pemain besar. Ketiga, merek. Bangun identitas yang mudah diingat, dipercaya, dan tidak mudah dibandingkan. Keempat, mesin. Rapikan sistem kerja kecil, template pesan, form konsultasi, daftar dokumen, invoice, dan pencatatan prospek. Kelima, momentum. Bergerak saat pasar sedang bingung dan membutuhkan penjelasan. Kecil bukan masalah, tidak punya arah itu masalah. Jadi, satu PT perorangan tidak otomatis membuat usaha kecil mengalahkan konglomerasi. Tapi PT perorangan bisa menjadi langkah awal untuk membuat usaha kecil lebih rapi, lebih legal, lebih profesional, dan lebih siap dipercaya. Kuncinya bukan menjadi paling besar, kuncinya adalah menjadi paling relevan, paling cepat, paling dekat, dan paling tajam di niche yang dipilih. Mulailah dari fondasi yang tepat, cek kebutuhan legalitas, pilih bentuk badan usaha yang sesuai, rapikan NIB dan KBLI, susun identitas usaha, dan bangun strategi naik kelas secara bertahap. Jika Anda sedang mempertimbangkan PT perorangan, NIB, KBLI, atau ingin merapikan legalitas usaha agar lebih siap dipercaya, konsultasikan kebutuhan usaha Anda secara lebih terarah melalui legallumajang.id.